Oke, baik, Shalom. Selamat bergabung Bung Bobi Nahumuri dan Ibu Pendeta Magdalena Purwaningsi. Selamat bergabung. Selamat bergabung untuk Mei Was. Wow. Mei, kalau kamu sudah siap, dalam minggu ini kita berdua bisa live bersama ya Mei ya. Oke. Tuhan berkati Bung Bobi. Shalom Ibu Magdalena, Ibu Fani Hursafuni. Tuhan memberkati. Halo Bapak Berioris, apa kabar Bung? Tuhan memberkati. Wow. Salam buat Fide dan Gavi. Oke. Fide dan Gavi. Oke. Nah, sebagai informasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa saya belum tahu hari apa yang paling enak untuk saya akan menghadirkan Mei. Mei adalah sosok pribadi yang Tuhan pakai dan dia bersaksi tentang bagaimana dia diluputkan dari maut nantinya. Dan Tuhan punya rencana besar untuk Mei. Dan Mei akan muncul dalam minggu ini. Tapi saya belum tahu kira-kira hari apa. Saya perlu konfirmasi dari Mei dulu. Dan shalom untuk Ibu Wei Simatau. Aduh, istriku ini paling protes paling cari perhatian istriku ini ya. Oke, baik. Ibu Agus, Bapak Agus, Tuhan memberkati, dan Ibu Pendeta Dadan Su. Apa kabar Bapak Pendeta Dadan, dan salam sukacita bagi kita semua. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oke, mantap. Salam dari Oma Mada dan Opa Adi di Ambon. Oke, salam juga untuk Ibu Frida Nainggolan, selamat bergabung, dan Tineke, Ibu Pendeta Tineke dan Ibu Desi Karolus. Dan shalom Ibu Tineke dan Ibu Desi, senang sekali bisa melihat Bapak Ibu bisa join bersama dengan saya hari ini. Dan dalam minggu ini saya, seperti tadi saya katakan, saya akan menghadirkan Ibu Mei. Ibu Mei adalah salah satu orang yang Tuhan hidupkan dari kematian. Dan hari ini saya akan minta kesediaan dia dalam beberapa hari ke depan sampai dia benar-benar pulih dari masa transisi itu. Jadi tunggu sampai dia mantap baru saya panggil dia. Oke. Untuk kita gabung mungkin 1 hari atau 2 hari ke depan kita bisa join dengan Ibu Mei. Nah, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, nanti saya akan informasikan kepada Bapak Ibu bahwa waktu nanti saya live dengan Mei ini, saudara siapkan hati saudara, karena apa yang bakalan Ibu Mei sampaikan nanti ini di 1-2 hari ke depan itu sesuatu yang luar biasa, dan itu punya dampak bagi kehidupan kita semua. Dan baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seperti saya menjanjikan kepada Bapak Ibu bahwa hari ini saya akan berbicara tentang sekolahnya Tuhan. Wow, ini keren banget. Diambil dari Yunus pasal 2 ayat yang pertama dan sampai selesai ya. Tapi saya mau Bapak Ibu bisa siapkan catatan saudara untuk terima kebenaran ini ya. Oh, Ibu Mei Was, terima kasih doa. Oke. Aku sudah membaik. Oke, mantap. Oke, baik Ibu Mei. Saya akan tunggu waktu 1-2 hari ke depan ya. Tunggu sampai kamu benar-benar fit. Baru saya akan undang kamu dan live di sini. Dan saya akan tanya situasi apa yang terjadi dan apa yang kamu lihat di dalam alam roh. Apa yang kamu lihat ketika kamu terbaring 10 menit dalam kematian. Dan dokter menyatakan bahwa kamu sudah meninggal dan kamu bangun. Dan hari ini saya akan tunggu kamu 1-2 hari ke depan sampai kamu benar-benar pulih, baru saya undang kamu ya Mei ya. Oke, baik. Seperti saya janjikan kemarin, saya akan bahas tentang
materi sekolahnya Tuhan. Ini menarik untuk kita belajar. Dan ingat baik bahwa pelajaran hari ini itu pelajaran yang benar-benar bakalan membunuh daging saudara. Karena seperti saya sering katakan bahwa kemuliaan Tuhan itu mahal. Panggilan Tuhan itu mahal. Melayani Tuhan itu mahal. Segala sesuatu yang saudara kerjakan selagi itu untuk pekerjaan Tuhan, itu tidak mudah. Itu mahal. Kalau Tuhan percayakan pesannya kepada Anda, berarti Tuhan tahu bahwa kamu itu adalah orang yang tepat dan kamu pribadi yang mahal. Oke, baik. Nah, menarik untuk kita belajar. Nah, semua orang pernah buat kesalahan. Pernah terjebak dalam pilihan yang salah. Shalom Bapak Pendeta Hans Paliama dari Makassar, Tuhan memberkati, dan Ibu Pendeta Titiwas, dan juga Ibu, baik Ibu Elsa. Aduh, Ibu Elsa kemarin pimpin pujian luar biasa ya. Aduh, teruslah berkembang Ibu Elsa, baca kitab Mazmur, hafal ya, supaya mazmur-mazmurmu semakin hari semakin menguasai dirimu. Baik. Kemudian selamat bergabung untuk Diana Satumalai dan Bapak Marlon Romodar. Shalom Bapak Marlon, dan shalom juga untuk Bapak Alexus Yebecht. Aduh, ini baca susah sekali ya. Itu kalau baca Alexus Yebecht. Waduh, itu bagaimana itu ya? Waduh, memang nama ini susah juga Begitu ya. Baik. Oke, baik. Bapak Alexus, tolong sampaikan hormat dan salam saya kepada ibu dan anak-anak di rumah, dan selamat bergabung untuk Ibu Patika Walerik dan Ibu Email Titi Moms. Waduh, luar biasa. Halo Ibu Email, apa kabar sayang? Tuhan memberkati, dan salam buat Bapak kita Dev Watung Lawar, laki-laki gagah sejagat Provinsi Maluku. Baik. Oke, mari kembali ke sini Bapak Ibu. Semua orang pernah berbuat kesalahan. Semua kita pernah terjebak dalam pilihan-pilihan yang salah. Bahkan beberapa dari kita masih hidup dalam pilihan yang salah sampai saat ini. Selamat bergabung untuk Bapak Pendeta Daniel Harye, dan selamat bergabung juga untuk Ibu Shane Lewantur, dan selamat bergabung untuk Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu. Nah, bahkan beberapa dari kita tidak tahu bagaimana apakah kita bisa keluar dari situ atau tidak. Banyak dari kita melakukan keputusan-keputusan yang keliru, dan kita menghidupinya sampai hari ini. Nah, kisah Yunus ini berhubungan dengan disiplin, ya, disiplin. Kalau kita murid, dengar, catat kalimat ini. Kalau kita murid, kita mengerti akan kata disiplin. Selama kamu di luar kelas, murid itu biasa di dalam kelas. Selama kamu di luar kelas, itu bukan tanggung jawab gurumu. Pentingnya kehidupan murid, kita harus tularkan kepada orang lain. Selama kehidupanmu tidak menjadi murid, sulit untuk orang luar bergabung dengan kelas kita. Artinya, Yesus adalah guru kita, kita adalah murid-muridnya. Kalau kehidupan murid tidak mencerminkan kehidupan guru, sangat sulit untuk orang di luar kelas kita untuk bisa bergabung dengan kita. Penting untuk kita mengerti bahwa kehidupan murid harus mencerminkan pengajarnya, gurunya.
murid mencerminkan gagasan-gagasan gurunya. Kalau Anda percaya Yesus, seharusnya tindakan Anda, kehidupan Anda mencerminkan siapa guru Anda. Tahukah saudara bahwa kehidupan yang kita hidupi sekarang adalah kehidupan yang tidak mudah. Tapi ketika saudara dan saya berjalan untuk memenuhi agenda Tuhan, Tuhan pasti kasih kekuatan, kemampuan. Menarik dari semua proses pembelajaran yang kita belajar hari ini nanti selama 1,5 jam ke depan ini, saudara akan temukan hal-hal yang tidak biasa. Tapi cara dan pola serta bagaimana Tuhan menggiring seseorang masuk di dalam agenda dan masuk dalam pendidikannya dia, itu bukan dengan caramu, tapi dengan cara Tuhan. Selamat bergabung Bapak Jayadi Om dari Florida. Dan selamat malam bagi Ibu Paulina Welafubun. Tuhan memberkati. Dan Ibu Hursefuni Prilly, Ibu Nelly Smoky Luatimena, apa kabar? Shalom, sukacita senantiasa bagi setiap kita. Dan shalom juga untuk Bapak David Stanley Lewarion dan Ibu Yola Loterbah, Ibu Ola Usmani, dan semua yang bergabung hari ini bersama dengan kami di sini. Baik, terima kasih Pak Jayadi Ong. Terima kasih sudah, tulisan Bapak telah menginspirasi kita ya. Tuhan memberkati pastor dan keluarga. Thank you banget Pak Jayadi Ong. Salam hormat buat ibu dan anak-anak di rumah. Sukacita Yesus jadi bagian keluarga besar Ong di Florida. Ya, baik. Nah, selamat malam Ibu Lina juga dari Malang hadir. Oke. Apa kabar orang Malang? Sukacita selalu ya. Mantap sekali. Baik. Oke. Kita belajar dulu ini ya. Nah, seperti tadi saya katakan, kita akan belajar dari Yunus pasal 2 ayat yang pertama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kita akan baca dia perlahan-lahan Bapak Ibu, untuk kita ketemu ide-ide yang Tuhan ingin kita belajar dari sana. Nah, baik. Yunus pasal 2 ayat pertama. Doa ucapan syukur Yunus. Shalom Ibu Betsy Timisela, apa kabar Ibu Betsy? Tuhan memberkati, tetap semangat. Ibu Rosya Pati, apa kabar Mama Rosya? Tuhan memberkati. Halo Mama Nanan Lohi, apa kabar? Aduh, senang sekali bisa lihat Mama Ibu Rosya dan Ibu Betsy Timisela bisa bergabung di program ini. Senang sekali. Terima kasih sudah memberi waktu untuk kita belajar sama-sama hari ini. Nah, penting untuk saudara memiliki catatan kecil di sana untuk mencatat bagian-bagian dan poin-poin penting yang dirasa oleh Anda, memberkati Anda, dan kemudian Anda bisa belajar ulang dari apa yang kita sampaikan di hari ini. Dan shalom juga untuk Pak Pendeta Reki Sahetapi yang sudah bergabung dari Jogja, hamba Tuhan yang luar biasa, senior saya. Tuhan memberkati Bung Reki. Tetap semangat Bung Reki, salam hormat buat istri dan anak-anak yang ada di Jogja dan jemaat yang dipercayakan Tuhan untuk Bapak Pendeta Reki Sahetapi layani. Haleluya. Baik Bapak Ibu, Yunus pasal 2 ayat pertama. Berdoalah Yunus kepada Tuhan. Itu jelas. Menarik untuk kita belajar kalimat ini dulu. Frase ini penting banget. Berdoalah Yunus kepada Tuhan. Nah, banyak dari kita berdoa tidak kepada Tuhan, tapi berdoa kepada manusia. Itu keliru Bapak Ibu. Nah, berdoalah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat dan jawaban kita. Nah, lihat pelan-pelan Bapak Ibu. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Aduh, ini keren banget. Ya, ini keren banget. Dari dalam perut ikan.
Yunus berdoa dari dalam perut ikan. Di ayat yang kedua, katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Ya. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melikupi aku. Ya. Selamat bergabung Ibu Yuan Samu-Samu dan Ibu Evi Patipuluhu. Nah, di ayat yang keempat, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Aduh, ini keren banget. Dengar ayat yang ketujuh. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Aduh, ini keren banget. Dan sampailah, perhatikan kata ini, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Wow. Oke, baik, pelan-pelan Bapak Ibu, kita coba melihat prinsip-prinsip kebenaran atau pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa belajar dari Yunus pasal 2 ini. Nah, begini Bapak Ibu. Pasal 2 ayat pertama dikatakan, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Nah, pada Yunus pasal 1 ayat 17 dikatakan bahwa maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Ya, ingat baik, atas dasar penentuan Tuhan, atas dasar kehendak, atas dasar perintah, ikan ini datang ya. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Oh my goodness. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Kalau kamu diutus, artinya gini, kalau kamu ada di dalam agenda besarnya Tuhan, rencananya Tuhan, Tuhan tahu siapa yang harus Dia kirim untuk menyelamatkan Anda. Nah, menarik kembali ke sini Bapak Ibu. Pertanyaannya begini, pertanyaan yang muncul. Dari mana datangnya kamar doa Yunus? Coba saudara jawab. Halo? Ini pertanyaan yang saya munculkan ini. Dari mana datangnya kamar doa Yunus? Kamar doa Yunus itu di mana? Siapa yang mendatangkan kamar doa Yunus? Siapa yang menyiapkan fasilitas doamu, tempat untuk kamu berdoa? Alkitab berkata bahwa di dalam Yunus pasal 1 ayat 7, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan yang besar dan menelan Yunus. Nah, tahukah saudara bahwa dari mana datang kamar doa Yunus? Tuhan yang kirim.
fasilitas itu Tuhan yang kirim. Bukan buatan manusia, tapi itu buatan Tuhan. Nah, ketika Abraham mempersembahkan Ishak, Tuhan dengan jelas mencatat bahwa, Hei Abraham, anakmu aku minta, korbankan dia sebagai korban bakaran. Tapi di tempat yang aku tunjukkan, yaitu Moria. Nah, Moria artinya pilihan. Artinya saudaraku yang diberkati Tuhan, Moria adalah tempat yang tepat untuk Abraham mempersembahkan korban bakaran. Nah, ikan besar adalah tempat yang tepat untuk Yunus berdoa. Tahukah saudara bahwa di mana kamar doa Yunus? Perut ikan. Ini tidak mudah, tempat yang tidak biasa. Ada banyak dari kita dalam kehidupan ini, kita berharap kita memiliki fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh tangan manusia kita. Padahal Tuhan punya fasilitas yang datang dari Dia itu memiliki kekuatan yang tersendiri, punya maksud dan tujuan, dan punya makna profetik bagi kita. Nah, menarik untuk kita belajar adalah jangan remehkan tempat yang tersembunyi. Tempat yang tersembunyi itu adalah tempat di mana Anda bisa berdialog dengan begitu bebas, mengungkapkan isi hatimu dan mendengar suara Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa intervensi dalam kesunyian. Tuhan bisa intervensi ketika tidak ada suara bising dari kehidupan dunia di sekitar Anda. Menarik untuk kita belajar adalah jangan meremehkan doa-doa yang sederhana yang lahir dari tempat-tempat yang tidak biasa. Beberapa dari kita mungkin bertanya, Pak Pendeta, di mana tempat yang tidak biasa untuk saya? Apa yang selalu kamu kerjakan, apa yang selalu kamu lakukan, saya pikir disitulah tempat yang terbaik untuk Anda. Tapi ada sisi-sisi tertentu dalam kehidupan kita. Tuhan akan giring Anda untuk melihat tempat-tempat yang tidak biasa. Anda bisa berdoa di tengah-tengah kesulitan hidup. Anda bisa berdoa di tengah-tengah air matamu. Bahkan Anda bisa berdoa di tengah-tengah kematian mendatangimu. Bahkan Anda bisa berdoa di atas kursi rodamu. Anda bisa berdoa di mana? Di ranjang petiduranmu dalam kondisi sakit. Anda bisa berdoa di tengah-tengah perceraian rumah tanggamu. Anda bisa berdoa di tengah-tengah rasa sakitmu. Bahkan Anda bisa berdoa di tengah-tengah semua dunia terasa sepi, tidak mendukung Anda. Disitulah tempat untuk kamu berdoa. Disitulah kamar doa yang Tuhan fasilitasi untuk Anda. Yunus tidak pernah bermimpi sama sekali. Dengar baik, segala sesuatu yang dibayar oleh Yunus, Yunus tidak mendapatkan ruang doa sehebat yang dia dapatkan lewat jalannya Tuhan. Jalannya dia adalah dia dapat apa? Dapatkan kapal. Di kapal yang dia bayar, dia justru tidur. Ini menarik untuk kita belajar. Sesuatu yang kamu bayar belum tentu memiliki kenyamanan di hadirat Allah. Tapi sesuatu yang datang dari Tuhan itu punya kenyamanan yang tidak bisa dibeli. Ini yang saya mau kasih tahu bos saudara. Apapun masalah problem yang kamu sedang hadapi, pergumulan yang sedang kamu hadapi sekarang, tahukah saudara bahwa disitulah tempat di mana kamu berdoa. Doa orang benar besar kuasanya. Bukan soal tempat sekarang, tapi siapa yang utus kamu itu paling penting. Menarik untuk kita belajar di sini adalah Tuhan kirim tempat doa. Apa itu? Perut ikan buat Yunus. Ini tempat yang tidak biasa. Maaf kata nih Bapak Ibu, mungkin dia satu-satunya manusia yang berdoa di perut ikan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini menarik untuk kita belajar. Yang datang dari Tuhan tidak membuatmu mati. Saya kasih tahu bos saudara. Yang datang dari Tuhan tidak membuatmu mati, tapi membuatmu bangkit dalam dimensi yang berbeda. Yunus mengalami perubahan besar di perut ikan itu. 3 hari 3 malam. Itu hal yang tidak biasa Bapak Ibu yang diberkati. Baru-baru ini beberapa hari lalu kita dikejutkan. Indonesia berduka dengan meninggalnya 53 perwira dan tentara nasional Indonesia. Karena salah satu apa tuh namanya? Kapal selam Nanggala ya. Itu tenggelam saudaraku. 53 orang meninggal.
Saudaraku, bahkan diberitahu oksigen hanya tersedia kurang lebih 72 jam. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang kita mau? Indonesia lagi berduka dengan situasi meninggalnya 53 perwira dan beberapa TNI yang lain. Ini yang saya mau kasih tahu buat saudara. Yunus 3 hari 3 malam di situ, Bapak Ibu. Itu yang saya bilang, segala sesuatu yang datang dari tangan Tuhan, kamu tidak dibunuh. Ada tujuan Tuhan di dalamnya. Tahukah saudara bahwa saya mau kasih tahu buat saudara, apa yang menjadi kelebihan, kemampuan dan kapasitas Anda? Mungkin pengalamanmu. Pengalamanmu gak bisa mengalahkan pencipta. Beberapa hari lalu kita belajar bagaimana murid-murid mereka melaut semalaman dan tidak menemukan ikan. Datanglah yang punya langit dan bumi. Datanglah yang punya laut dan segala isinya. Tebarkan jalamu di sebelah kanan. 153 ekor kembali kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang mesti kita buat sekarang Bapak Ibu? Tuhan punya agenda. Tuhan punya cara untuk luputkan dan menyelamatkan kita. Petrus dan nelayan-nelayan lain, mereka nelayan biasa. Tapi bagaimana orang-orang biasa ini yang tidak terdidik, waktu mereka ada dan di bawah pengawasan, di bawah pengembalaan, dimuridkan, diajar, dilatih. Itu yang saya selalu kasih ingat Bapak Ibu. Mereka bukan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Mereka orang-orang biasa, nelayan, pelaut-pelaut biasa di Galilea. Tapi mereka punya sesuatu yang luar biasa. Tahukah saudara, nelayan yang biasa ini ketika diajar oleh guru yang tepat, mereka memiliki kemampuan dan kapasitas serta ketajaman di atas rata-rata pada umumnya. Bahkan dikatakan mereka punya kemampuan untuk berdialog dengan para imam. Dan para imam tahu sendiri mereka ini kan nelayan, orang-orang yang tidak terdidik. Kenapa mereka punya hikmat sedemikian luar biasa? Itu yang saya mau bilang buat saudara. Bersembunyilah di dalam tempat yang tidak biasa. Tahukah saudara doa Bapa kami? Dan kemudian hal berdoa, Tuhan mengajarkan murid-murid, you masuk ke kamar, tutup pintu. Hal menarik untuk kita dengar, mimbarmu ditentukan dari mesbah di ruang doamu. Kapasitas dan ketajamanmu dalam mengajar dan melatih, bahkan memimpin, itu ditentukan dari apa? Dari yang kamu sembunyikan bersama dengan Tuhan. Yunus keluar dari situ seperti bola api. Dia menyala-nyala bagi Tuhan. Nah, tahukah saudara bahwa orang yang sering berdiam diri dengan Tuhan, mereka punya sesuatu yang susah dideteksi oleh orang pada umumnya. Kenapa? Karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan penciptanya. Beberapa hari lalu saya bicara tentang mesbah. Bagaimana mesbah adalah tempat di mana Anda dan Tuhan berdialog, bertukar pikiran. Anda tahu agenda dan rencana Tuhan selanjutnya dari mana? Dari mesbah. Dikatakan tempat doa Yunus bukan tempat buatan manusia, tapi Tuhan. Tuhan yang kirim sendiri. Yunus pasal 1 ayat 7 dikatakan atas penentuan Tuhan. 17. Yunus pasal 1 ayat 17. Atas penentuan Tuhan. Tuhan kirim ikan, ikan besar. Tuhan kirim fasilitas tempat doa. Tuhan pindahkan Yunus dari tempat yang nyaman di kapal itu, dia tidur, saudaraku. Dia tidur di kapal itu. Dia tidur nyenyak, men.
Itu Tuhan pindahkan Yunus dari tempat yang nyaman, saudaraku. Dia kasih pindah kemana? Ke mulut ikan. Dia pindahkan ke perut ikan. Saudara dengar baik hari ini. Kalau beberapa dari saudara, mungkin saja beberapa dari kita sedang mengalami situasi-situasi seperti dalam kesunyian, tidak ada yang membantu, tidak ada yang menolong. Dengar baik, jangan-jangan itu perut ikan bagi dirimu. Tenang aja, tinggal diam di situ. Yunus tidak selamanya di perut ikan, hanya 3 hari. Tunggu sebentar. Masalah yang datang kepadamu itu cuma masalah yang lewat. Itu cuma lewat sebentar. Dengar saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah, menariknya begini. Kenapa di kapal Yunus tidur nyenyak sekali, saudaraku? Di kapal dia tidur nyenyak. Kenapa dia tidur nyaman di situ, saudaraku? Karena dia bayar. Dia bayar, makanya dia tidur nyenyak. Oke. Dia gini. Di kapal dia tidur nyenyak tuh. Di kapal dia tidur nyenyak. Tapi di perut ikan, itu tempat yang disediakan Tuhan. Yunus nyaman dalam buatan manusia. Yunus nyaman dalam agendanya dia. Yunus nyaman dalam agendanya manusia. Yunus nyaman banget, nyaman di kapal. Dia bayar fasilitas. Perjalanan itu dia bayar. Layaklah kalau dia tidur nyenyak di situ karena dia bayar. Dia bukan orang yang naik gratis, no. Dia bayar. Dia bayar tiket itu kapal. Dia nyaman dalam buatan manusia. Kapal itu buatan manusia. Dia nyaman di situ. Dia nyaman di situ. Dia nyaman di situ. Dia nyaman di dalam agenda dan pilihannya. Dia nyaman. Berapa banyak dari kita memiliki kenyamanan semu, sementara, pura-pura nyaman. Padahal di dalam luka dalam. Berapa banyak dari kita ketika ditanya, apakah keluarga dan rumah tanggamu baik-baik saja? Baik Pak Pendeta, jawabanmu itu belum tentu benar. Kadang-kadang luka dalam itu. Tapi Anda coba menyembunyikan semuanya. Nah, ada begitu banyak sekali dari kita yang menyembunyikan situasi yang sebenarnya. Banyak dari kita. Kenapa Yunus bisa nyaman tidur di dalam badai? Apakah dia mau mengikuti? Dia kurang lebih dia mau ikut-ikut seperti Tuhan Yesus lagi, tidur di dalam perahu itu. Tapi kenapa dia tidur nyaman di situ? Sekali lagi karena dia bayar. Jadi dia tidur nyaman. Makanya nakoda datang bangunkan dia karena dia bayar. Yang bisa bangunkan dia bukan ABK biasa, nakoda, men. Karena dia bayar dengan kondisi mahal itu. Nah, mari saya kasih tahu saudara. Yunus pasal 1 ayat 3, tetapi Yunus bersiap-siap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia membayar biaya perjalanannya. Lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ya toh? Nah, jangan buru-buru nyaman Bapak Ibu. Mari saya kasih tahu saudara. Yunus buru-buru nyaman. Dia lari dari panggilan. Dia bahagia kalau bisa jauh dari situ. Saya mengingatkan Bapak Ibu, jangan buru-buru nyaman dan bahagia kalau kamu dikasih pekerjaan atau dipromosi. Kita tidak pernah tahu ada goncangan apa setelah kamu duduk di situ. Ada badai apa yang setelah kamu duduk di situ. Ini anginnya kencang seberapa ini? Mari saya kasih tahu saudara, yang datang dari manusia
kegoncangan bisa datang. Yang datang dari Tuhan pun ada kegoncangan, tapi Anda punya damai sejahtera. Tapi Yunus ini, dia tidur nyenyak, tapi di dalam dia luka-luka, men. Dia luka itu. Nah, ini saya mau kasih tahu. Siapa yang suka dengan situasi dan proses ini? Nggak ada orang yang suka diproses. Nggak ada orang yang suka masuk di sekolahnya Tuhan. Sekolah kehidupan itu mahal harganya. Kenapa? Karena sakit hatimu. Karena kamu akan belajar bersinggungan dengan orang-orang yang membenci kamu. Orang-orang yang membuli kamu. Orang-orang yang menghujat kamu. Orang-orang yang gak senang sama kamu. Mereka gak suka kamu berprestasi. Mereka gak suka kamu dipromosi. Mereka gak suka gajimu dinaikin. Mereka gak suka. Seperti tadi saya katakan toh. Tidak, waktu kamu diberkati, belum tentu temanmu, sahabatmu suka dan menyukainya. Belum tentu. Bahkan mereka berharap kamu jatuh, atau kamu dipecat, atau kamu turun posisi. Semua orang seperti itu. Tidak, maka saya bilang, tidak, maksudnya gini, beberapa orang tidak menyukai kamu dipromosi. Beberapa, bukan semua ya, beberapa. Tapi tahukah saudara, bahwa semua yang datang dalam bentuk promosi, jangan buru-buru bahagia di situ. Ucapan syukur iya. Tapi sebentar lagi nih, proses akan datang. Di dalam dunia ini gak ada yang gratis, bos. Yang gratis itu keselamatan. Tapi proses itu mahal. Terus kerjakan bagian kamu. Jangan keluar dari proses. Menghindari panggilan dan proses Tuhan membawa dagingmu bahagia sesaat. Bisa dimengerti. Yunus bahagia sesaat. Sesaat di mana? Di kapal itu. Dia sesaat bahagia. Kenapa saya bilang bahagia? Buktinya dia nyenyak tidurnya. Dia gak pusing dengan kebutuhan orang lain. Dia gak pusing dengan kehidupan orang lain. Dia gak pusing. Yang dia cari adalah apa? Mengenakan dagingnya. Itu yang dia suka. Ketaatan kepada panggilan adalah jalan untuk dagingmu harus mati. Dagingmu harus mati. Ketaatan kepada panggilan Allah membuat dagingmu mati. Shalom, Ibu Lince Angki dan Ibu Harlin Lahindah. Tuhan memberkati, tetap semangat Ibu Mary Tabaleku, Ibu Pendeta Desi Masitorus, dan juga Ibu Emma Kurmasela. Tuhan memberkati, sukacita selalu, dan Ibu Yoke Lewarion, Ibu Ota Bolaman. Tuhan memberkati, tetap semangat, dan Bapak Mensano, dan Ibu Debbie Romodar, dan Ibu Jolanda Talahatu, Dian Victory. Tuhan memberkati dan semangat. Dan Ibu Erna Usmani Reinhardt, Tuhan memberkati, tetap semangat, sukacita jadi bagian hidup kita. Dan Ibu Merike Talanila Salhuteru, selamat bergabung. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Dan kembali ke sini Bapak Ibu. Kadang-kadang, di perut ikan itulah Yunus diingatkan Tuhan. Wow. Yunus mengingat Tuhan. Pertanyaannya begini. Kapan Anda dan saya ingat akan Tuhan? Kapan? Kapan terakhir Anda ingat Tuhan? Atau kapan terakhir kamu berdoa? Kapan? Kapan kamu ingat Tuhan? Hah? Paling sering kita temukan bahwa ketika saudara masuk di dalam lembah proses, lembah pergumulan air mata, disitulah tempat untuk kamu ingat Tuhan. Berapa banyak dari kita kehilangan Tuhan
ketika berkat datang. Kenyamanan musuh terbesar salah satu. Tapi justru di dalam ketidaknyamananmu, dalam proses rasa sakitmu, masalahmu, justru disitulah tempat untuk kamu dekat dengan Tuhan. Kapan Yunus ingat Tuhan? Kapan? Waktu Yunus di kapal, dia tidak ingat Tuhan. Dia tidur nyenyak. Dia beli bahagia sesaat. Dia bayar hasil tangan manusia sesaat. Dia merasa penting hari itu karena bisa jauh dari Tuhan. Kapan Bapak Ibu dan saya ingat Tuhan? Kapan? 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 Kapan kita ingat Tuhan? Di ayat 2, pasal 2 ayat 7. Yunus pasal 2 ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu dalam aku. Perhatikan kalimat ini. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Oh, kenapa orang belum datang dan mencari Tuhan? Kenapa nama Tuhan menjadi nama yang terkebelakang? Karena orang belum letih dan lesu. Kenapa manusia belum cari Tuhan? Karena manusia belum letih dan lesu. Ketika jiwaku letih, lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Kadang-kadang doa dalam tekanan itu lebih mujarab. Kadang-kadang doa yang dihasilkan dari tekanan hidup itu justru powerful. Yunus menyadari betul. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Disinilah yang saya selalu ingatkan jemaat, siapapun yang mendengarkan program ini. Kalau kamu sedang berduka, kalau kamu sedang menangis, Tuhan juga tahu air matamu. Tuhan juga tahu beban apa yang sedang saudara pikul. Tuhan tahu juga bahwa ekonomimu pas-pasan untuk besarkan anak-anak, pendidikan anak-anak. Tuhan tahu. Tapi saya pun harus beritahu bahwa disitulah tempat di mana kamu bisa menghadirkan Tuhan dengan cara-cara yang tidak biasa. Justru di tengah-tengah air matamu, di tengah-tengah tekanan hidupmu, di tengah-tengah bebannya kehidupan, Anda justru melihat Tuhan di situ. Jangan buru-buru tinggalkan Tuhan. Dan please jangan salahkan siapapun di sekitar Anda. Ini tentang sekolahmu dengan Tuhan. Air matamu itu pendidikan dari Tuhan. Tekananmu itu pendidikan ilahi. Orang maki kamu, orang caci maki kamu, orang cerita busuknya kamu, orang bully kamu, orang sakiti kamu, itu pendidikan ilahi bagimu. Terima itu dengan ucapan syukur. Terima itu. Di dalam keletihan, di dalam kelesuan, di dalam kemarahan dagingmu. Disitulah tempat yang paling baik untuk kamu berteriak sorga minta intervensi. Jangan diam waktu kamu menangis. Jangan diam waktu kamu terpuruk. Jangan diam. Waktu, dengar, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Menangislah kamu selama kamu bisa menangis. Dalam kesedihan, dalam dukamu, menangislah. Tidak ada orang melarang kamu untuk tidak menangis. Menangislah di situ. Menangis. Kalau semua orang diam tidak mau tolong kamu,
lari ke hutan sebentar, pergilah ke toilet sebentar, tutup kamarmu, cari tempat sunyi, berdiam diri sejenak di dalam mobil, cari tempat parkiran yang sunyi, menangislah kamu di situ. Tuhan tidak tutup mata. Yunus tahu benar, pilihannya salah membuat ikan datang. Dengar baik, Tuhan sediakan ruang doa untuk Yunus. Jangan pakai pikiranmu, jangan pakai agenda manusia, jangan pakai ide manusia. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Mereka pakai konsep dan pikiran agama, tutup dosa dengan daun pohon ara. Itu tidak menyelesaikan masalah. Sampai Tuhan datang, buka idenya itu, lalu ganti dengan ide Tuhan. Tuhan yang turun tangan, Tuhan jahit pakaian sendiri buat mereka. Korbankan domba. Darah harus ada untuk dosamu ditutupi, kebodohanmu ditutupi, ketelanjanganmu ditutupi. Kapan kamu ingat Tuhan? Hah? Kapan? Kapan kamu ingat Tuhan, Bapak Ibu? Kapan kamu ingat Tuhan? Waktu kamu berduka, waktu kamu sakit. Disitulah pendidikan ilahi datang. Ibadah yang berkenan adalah ibadah yang lahir dari apa? Korban hati. Korban hati. Ibadah sejati untuk apa? Tujuannya apa? Melayani janda-janda, orang-orang di penjara. Itu ibadah sejati. Tidak semua orang mau ada dalam ibadah-ibadah seperti itu. Nggak ada. Nggak ada. Itu ibadah-ibadah itu ibadah-ibadah yang tersembunyi. Kapan kamu ingat Tuhan? Yunus ingat Tuhan. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Aduh. Bapak Ibu jangan menangis buat manusia. Stop. Kamu menangis buat manusia hari ini, besok dia cerita kamu 1 lembar buku. Tapi kalau kamu cerita kepada Tuhan, Tuhan tertawa dan senyum. Tenang anakku. Saya sudah melewati fase yang sama. Aku mau mundur ketika aku melihat di Getsemani salib itu di depan mataku. Aku mau mundur. Makanya aku bilang, Bapak, kehendakmu yang jadi. Itu berat bagiku. Tapi karena kamu anakku, aku tidak mau mundur. Karena kamu gereja Tuhan. Karena orang percaya, aku pikirkan tentang kamu. Aku mau maju terus hari ini. Kalau Tuhan tidak mundur dengan salib, demi untuk mendapatkan Anda dan saya, jangan mundur karena air matamu. Jangan mundur karena tekanan hidupmu. Jangan mundur. Jangan mundur karena saudara nggak punya duit untuk sementara waktu. No. Jangan mundur. Jangan mundur. Jangan jual imanmu hanya karena sepiring mangkok merah seperti yang dilakukan oleh Esau. Stop. Jangan mundur. Fight dengan hidupmu. Berdiri di atas imanmu. Ucapkan perkataan-perkataan hidup kepadamu. Beritahu kepada anak-anakmu, anak-anakku, masuk ke kamar. Mari kita berlutut. Mari kita menangis. Menangislah di ruang doamu. Yang datang dari Tuhan itu selalu memberi harapan baru. Kenapa orang belum datang kepada Tuhan? Karena mereka belum letih dan lesu. Saya mengingatkan semua kita di tempat ini. Jangan merasa semua yang saya punya, semua yang saya miliki, semua yang saya pakai, semua yang saya gunakan sekarang, itu karena kerja dan keras, karena kerja kerasku. Tuhan, ini semua kerja kerasku, ini semua keringatku. Jangan bangga dengan keringatmu, bos. Jangan bangga. Yang kamu perlu bangga, bagaimana kamu bisa melakukan kehendak Allah di tengah-tengah situasi sulit. Saya senang lihat orang berhasil. Saya senang lihat orang bekerja keras. Saya senang.
Jangan tunggu, gini, saya mengingatkan Bapak Ibu semua, jangan tunggu masalah datang baru kamu cari Tuhan. Ini mumpung firman ini datang supaya kita diingatkan kembali. Semua kita punya masalah yang sama. Waktu kamu masih muda, kamu ada di mana? Jangan tunggu kamu sudah tua baru kamu cari Tuhan. No. Ini sudah waktu untuk kamu cari Tuhan. Yunus lari dari panggilan Tuhan. Tuhan kirim ruang doa buat dia. Selama kamu merasa kuat, itu yang jadi masalah. Yunus merasa kuat. Yunus lari dari panggilan Tuhan. Dia merasa kuat. Dia punya biaya hidup, bos. Dia punya kepeng. Dia punya duit. Dia punya fulus, doe. Dia punya duit. Dia bayar perjalanan. Dia bayar fasilitas. Demi dan untung menjauh dari Tuhan. Ya kamu salah. Kamu pikir dengan biaya, kamu pikir dengan prestasi, kamu pikir dengan promosi, kamu pikir dengan kekayaanmu, kamu bisa menyogok semua fasilitas-fasilitas itu. No. Fasilitas yang datang dari dunia mungkin bikin kamu cuma sesaat kebahagiaan, tapi setelah itu kamu akan menangis di perut ikan. Oke lah, kesalahan sudah terjadi. Yunus ingat akan Tuhan di situ. Ini bagus pendidikan sekolah Tuhan ini. Jangan buang fokusmu hanya kepada hal-hal lahiriah. Buang fokusmu kepada Tuhan. Itu saja. Kenapa kamu berdoa? Kenapa Yunus berdoa coba? Kenapa Yunus berdoa? Saudara tahu, hari pertama Yunus di perut ikan, Yunus belum ingat-ingat Tuhan juga mungkin. Hari kedua juga Yunus belum ingat Tuhan mungkin. Nah hari ketiga mungkin dia ingat itu. Yunus pasal 2 itu, teringatlah aku, jiwaku letih lesu. Mungkin dia belum makan, mungkin belum apa. Mau makan apa di dalam perut ikan itu? Mungkin kekurangan oksigen, coba. Dia mau makan apa di situ coba? 3 hari men. Itu sama halnya kamu mati. Dengar baik, saya membayangkan kalau Tuhan sakit hati sama Yunus, ya toh, Tuhan sakit hati, ingat, Tuhan kirim ikan, telan, 3 hari di perut. Kalau Tuhan sakit hati dan ingin balas dendam sama Yunus, Tuhan akan bilang, Yunus, kamu masuk dari mulut, keluar di bagian belakang. Ya jadi bubur lah Yunus itu. Yunus jadi bubur. Tapi karena itu dari Tuhan, Tuhan sayang Yunus. Tuhan tidak cuma lihat Yunus, Tuhan lihat Niniwe, satu kota ada di dalam orang ini. Ada pesan Tuhan di dalam orang ini. Dia perlu diselamatkan, dia perlu ditolong. Yunus diingat Tuhan. Maksudnya Yunus mengingat Tuhan. Ketika jiwaku letih lesu, dia ingat Tuhan. Coba bayangin, kalau Yunus ingat Tuhan lalu Tuhan lupa. Mama yo, Yunus lewat belakang jadi bubur Yunus. Yunus lewat belakang jadi bubur. Tapi kalau Tuhan yang datang dari Tuhan, Yunus masuk sempurna, keluar juga sempurna. Bahkan keluar dengan pesan yang berbeda. Keluar dengan manusia yang berbeda. Kamu yang pernah sedih, kamu yang pernah punya rasa sakit, kamu yang pernah disakiti, kamu punya pendidikan ilahi itu. Sehingga apa yang kamu alami itu menjadi proses dan menjadi pendidikan bagi orang lain lewat hidupmu. Jadi hidupmu itu adalah pesan singkat, pesan kehidupan dari Allah kepada dunia. Jadi jangan buru-buru menyalahkan siapapun. Tapi belajar untuk melihat Tuhan di semua area kehidupan ini. Di ayat yang kedua dikatakan, katanya dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Aduh, ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak.
dan kau dengarkan suaraku. Yunus tahu banget. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kenapa Yunus berdoa dari dalam perut ikan? Karena Yunus tahu doa itu punya kuasa. Berserulah itu punya kuasa. Kadang-kadang kamu digiring kadang-kadang kamu digiring oleh Tuhan ke satu tempat yang sepi dan sendiri. Di sanalah kita punya waktu yang baik dengan Tuhan. Kamu sendiri, kamu merasa tidak ada orang yang mengganggu kamu. Tutup telingamu dari semua kebisingan itu. Tutup telingamu dari kebisingan di sekitar saudara. Buka kupingmu kepada hal-hal yang tidak biasa. Dalam nama Yesus, beberapa dari ibu-ibu yang memiliki kanker payudara, aku perkatakan kering dalam nama Yesus. Tempat yang tepat untuk kamu berdoa dan berseru adalah kamar, tempat di mana kamu baringkan dirimu. Saya terbiasa bangun jam 4 pagi, kadang jam 2. Karena saya mengerti kesunyian itu yang kita cari. Saya cari suasana yang sunyi untuk berbicara tanpa ada suara daging yang muncul di situ. Sesekali daging kita berteriak ngantuk, ngantuk, ngantuk. Tapi sementara roh kita sedang teriak, terus. Aku lagi nunggu kamu, aku lagi nunggu. Tuhan tunggu kamu di situ. Yunus berada di situ rasa mau mati. Yunus ada di situ rasa mau mati. Semua jalan tertutup. Yunus mencoba buka mulut ikan. Ya gak bisa. Tenaga manusiamu seberapa, bos? Kamu gak bisa. Sampai dia menemukan Tuhan dalam doanya di tempat yang tidak lazim dan tidak biasa. Ini sesuatu banget bagi kita, Bapak Ibu yang diberkati. Tujuan Tuhan bagi Yunus adalah tempat yang sunyi. Paulus, dia bawa surat untuk membunuh orang-orang percaya. Tuhan jumpai dia di pintu Damsyik. Kemudian dikatakan bahwa Paulus tidak melihat. Buta sebentar. Tujuannya apa? Itu kesunyian bagi Paulus. Yunus di perut ikan itu kesunyian bagi Yunus. Yusuf di penjara itu kesunyian bagi dia. Dilupakan itu kesunyian. Saudara dengar baik, kalau kamu dilupakan, kamu ada di tempat sunyi. Itu tempat di mana kamu sudah dekat dengan promosi Tuhan. Jangan buru-buru menyerah. Teruslah berlutut sampai kamu mendapatkan apa yang menjadi agenda dan isi hati Tuhan serta panggilan visi bagi kamu. Taruh di dalam benakmu, doa bukan alternatif terakhir. No. Kalau kamu sakit, kamu tahu itu tempat yang sunyi. Seperti saya katakan, seperti beberapa kali saya katakan Bapak Ibu, waktu kamu diberkati, waktu kamu kaya, waktu kamu punya uang, orang teman mendadak banyak, saudaraku, saudara mendadak banyak. Tapi waktu kamu sakit, waktu kamu gak punya apa-apa, waktu air mata kamu berjatuhan, waktu kamu lagi lemah, saudara pun meninggalkan kamu. Cuma Tuhan yang datang menghampirimu. Saudara dengar baik, jangan menyalahkan siapapun.
Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya, saudaraku. Tuhan itu pemain hebat. Dia pemain, dia tahu apa yang harus dia buat. Doa bukan alternatif terakhir. Catat itu baik-baik. Kalau kamu mau utus anak-anakmu pergi sekolah, berdoa buat mereka di situ. Tapi menjadi bagian terpenting dalam kehidupanmu itu doa. Kenapa kamu belum lihat mujizat? Bukan karena kamu salah berdoa. Kamu belum lihat mujizat karena kamu belum berdoa. Kenapa program ini dibangun? Setelah itu saya berdoa buat Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tahu doa orang benar besar kuasanya. Bukan kata-kata doanya. Pak Pendeta, aku gak bisa berdoa. Bukan sayang, bukan kamu gak bisa berdoa. Kamu tidak berdoa. Bukan kamu gak bisa. Doa itu pembuka jalan untuk melihat agenda besar Tuhan dalam hidupmu. Jika doa menjadi alternatif terakhir, biarlah kita tahu menggunakannya dengan hati yang sungguh-sungguh kalau itu jadi alternatif terakhir. Seperti tadi saya katakan, kalau kamu menangis, berdoalah dengan air matamu. Kamu lagi sedih, berdoalah di situ. Waktu kamu lagi bermasalah, berdoa di situ. Saya melayani di penjara kurang lebih 5 tahun lebih, hampir 7-8 tahun. Setiap bulan saya mengunjungi penjara, setiap bulan. Saudara tahu bahwa orang-orang yang di penjara, mereka gak punya solusi lain. Hanya solusi yang di atas. Mereka gak butuh nasihat manusia. Sebab nasihat manusia tidak dibutuhkan di penjara. No. Mereka tidak butuh nasihat manusia di penjara. Semua terkunci rapat kok. Mereka diawasi. Tapi setiap kali kalau ibadah, mereka datang dengan air mata. Itu saya lihat bagaimana mereka bertato, badan gede, muka seram. Tapi ketemu Tuhan, layu. Kenapa? Karena mereka tahu cuma jalan ke atas yang ada solusi. Kiri kanan sudah gak bisa. Saudara dengar baik. Keputusan-keputusan apapun yang yang dibangun oleh manusia itu bisa dibeli. Kita bisa beli jaksa, kita bisa beli hakim, kita bisa beli pengacara. Tapi dengar baik, doa yang jujur kamu gak bisa beli. Itu lahir dari proses. Yunus mendapat apa yang Tuhan mau. Yunus dapat itu di ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Nah ini, ayat 9 ini menandakan otaknya udah kebalik nih. Yusuf artinya udah ketemu kehendak Allah, udah ketemu rencana Tuhan. Dengar baik, saya mau kasih tahu, jangan keluar dari proses. Kalaupun proses yang kamu hadapi dan lewati sekarang disebabkan karena keputusanmu 2-3 bulan, 1 tahun, 5-6 tahun yang lalu, bahkan puluhan tahun lalu karena keputusan yang salah, jalanin, nikmati, berdiri di atas lututmu. Berdiri di atas lututmu. Kamu akan lihat pembelaan Tuhan. Kalau hari ini kamu sedang menangis karena kesalahan orang lain
yang membuat kamu menderita, berdiri terus di atas kedua lutut. Jangan lemparkan kutuk. Jangan maki-maki, no. Berdiri di atas kedua lututmu. Menangislah di hadirat Allah. Dengar saya kasih tahu. Kalau kamu sering berlutut, kamu punya waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Berhenti menyalahkan orang lain. Waktu saya mengalami proses, saya paham ini pendidikan. Saya harus lulus di sini. Dan saya mengerti itu sekali. Saya mengerti. Saya terbiasa ditolong Tuhan. Saya terbiasa ditolong Tuhan. Jangan keluar jika kamu belum dapatkan yang Tuhan mau. Berdiamlah di ruang doamu sampai kamu ditemukan benar-benar punya hati dengan komitmen yang jelas kepada Tuhan. Kenapa Yunus dibiarkan 3 hari di dalam perut ikan, 3 malam? Hah? Karena Tuhan pingin dia mendapatkan hati Tuhan. Setelah Tuhan rubah dan dia ketemu, baru Tuhan perintahkan ikan besar, muntahkan dia. Kalau hari ini kamu sedang menangis, kesepian sedang mengelilingimu, berdirilah di atas kedua lututmu. Panggil Tuhan. Panggil Tuhan. Apa ruang doa bagi kamu? Apa ruang doa bagi kamu? Apa ruang doamu? Di mana ruang doamu? Di mana? Di mana? Waktu kamu jaga pondok, kamu jaga toko, kamu kerja, kamu lagi usaha, kamu lagi bisnis, kamu bisnis online, kamu bisnis apa saja yang kamu bisa bisnis. Belajarlah berdiri di atas kedua lututmu. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setiap hari saya berdiri di atas kedua lutut saya. Ada beberapa orang bertanya kepada saya begini, bahwa Pak Pendeta, kenapa anak-anakmu manis-manis dan baik-baik? Loh, saya harus bilang dengan jujur. Setiap hari saya menghabiskan waktu saya dengan lutut buat mereka. Saya menasihati mereka, tapi saya tidak lupa berlutut bagi mereka. Banyak orang tua jago menasihati, tapi tidak jago dalam berlutut kepada anak-anakmu. Kamu cuma punya nasihat, tapi tidak punya doa buat anak-anakmu. Itu masalah. Nasihat dan doa harus balance. Anda nggak bisa menasehati anakmu saja. Kita orang tua paling pintar menasehati anak, tapi tidak pintar berdoa buat anakmu. Giliran anakmu bikin kesalahan di luar, kamu salahkan mereka. No, kita lupa melindungi mereka dengan doa-doa kita. Belajar dari belajar dari Ayub. Belajarlah dari Ayub. Ayub, anak-anaknya baru selesai bikin pesta. Ayub panggil mereka. Ayub mempersembahkan korban bagi mereka masing-masing. Bahasa Ayub adalah jangan-jangan waktu mereka bersuka cita, mereka mendukakan hati Tuhan. Saudara baik, hai para ayah, dimanapun kamu sedang mendengarkan khotbah ini, mendengarkan pesan ini, please berdoalah buat anak-anakmu. Jangan cuma pintar menasihati mereka. No. Saya mendapatkan 2 anak-anak saya yang manis-manis dengan sikap hidup. Karena saya setiap hari menghabiskan dan mendapatkan mereka dalam doa-doa saya. Mereka gak pernah lihat saya berlutut dan berdoa.
Tapi waktu mereka lagi tidur, Tuhan yang mendapati saya sedang berlutut bagi anak-anak saya. Saya tidak tahu dengan Anda, tapi itulah saya. Apa ruang doamu saat ini? Apa? Pak Pendeta, saya sibuk. Saya nggak punya waktu berdoa. Oh men. Kamu kejar, maaf nih. Kamu kerja materi, kejar. Kamu mengejar materi. Tapi kamu sedang lupa dengan benih yang kamu hadirkan di bumi, yaitu anak-anakmu. Yang besok hari akan membawa materi lebih dari yang kamu kejar hari ini. Hari ini Bapak Ibu, kalau saya duduk dengan anak laki-laki saya dan kita diskusi, pikiran saya jauh berbeda dengan dia. Cerdasnya dia beda sekarang. Bahkan saya mendapati diri saya, kenapa saya bisa jadi tidak seperti dia. Itu anak-anak Bapak Ibu. Kalau saya bisa lakukan satu, anak saya paling tidak harus bisa melakukan 2 atau 3 kali lebih hebat dari ayahnya. Saya minta maaf Bapak Ibu. Kalau beberapa dari Anda yang mengacuhkan anak-anakmu, tidak mengajarkan anak-anakmu, besok-besok mereka bisa berbalik menjadi musuhmu. Tempat di mana kamu ditemukan, itu ruang doamu. Kamu di mana sekarang? Di mana kamu sekarang? Apa itu nasar? Di ayat yang ke-9, tetapi aku di sini Yunus, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Nah, dengar baik, apa itu nasar? Nasar itu janji sungguh-sungguh kepada Allah. Nasar itu dari kata Ibrani nasir yang artinya disendirikan, dikuduskan, dikhususkan untuk kepentingan Tuhan. Itu nasar. Jadi begini Bapak Ibu. Apa yang Yunus menasarkan, Yunus bilang akan kubayar. Nasar itu apa? Disendirikan, dikuduskan, dan dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan. Pak Pendeta, kalau begitu anak-anak kita semua jadi pendeta? No. Saya tidak pernah paksa 2 anak saya jadi pendeta untuk ganti papanya. No. Saya bilang no. Jadi pendeta di luar sana. Jadi pendeta di tempat di mana Tuhan tempatkan kamu untuk bekerja. Jadi berkat di situ. Saudara ini, Hana menyerahkan Samuel kepada Yahweh, kepada Allah Yahweh sebagai pemenuhan nasar. 1 Samuel 1 ayat 11. Kemudian bernasarlah ia kepadanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Itu nasarnya Hana. Tuhan, saya mandul nih. Kalau Tuhan kasih saya anak laki-laki, saya kasih kepada Tuhan. Itu nasar. Dan Hana melakukan itu. Dan yang terjadi apa? Samuel, nabi besar, nabi yang mengurapi 2 raja besar Israel, Daud dan Saul. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda sedang berada menyaksikan program ini, saya tidak tahu berapa banyak dari Anda yang sedang punya pergumulan dan masalah hidup. Tapi satu hal yang saya tahu,
Sekolah kehidupannya Tuhan ini, sekolahnya Tuhan, itu sekolah yang ada di ruang-ruang yang sunyi. Ruang-ruang sunyi yang saya maksud di sini apa? Ketika kamu ada dalam tekanan, ketika kamu punya jiwa letih lesu, ketika kamu memiliki sakit, ketika kamu sepertinya dibuang. Nah, itu tempat yang paling mantap itu. Itu mantap. Mantap untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan datang dengan cara yang tidak biasa. Seperti tadi saya katakan, Nasar. Nasar itu dari kata Ibrani, itu Nasir. Yang artinya apa? Disendirikan, dikuduskan, dipisahkan untuk kepentingan Tuhan. Jadi ketika Yunus bernasar di situ dan Yunus berkata bahwa akan kubayar nasarku. Itu maksudnya apa? Panggilan ini akan kutunaikan. Aku kembali kemana? Niniwe. Kota yang besar itu, aku akan kembali. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dengar baik, Yunus kembali ke Niniwe. Untuk apa? Menobatkan orang-orang di situ. Kamu punya pesan Tuhan. Mari belajar untuk mengerti dan memahami esensi dari sebuah kehidupan ini. Tuhan berkati setiap kita Bapak Ibu. Nah, di ayat yang ke-10 dari pasal 2 Yunus ini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Aduh, dengar saya kasih tahu buat saudara. Lalu Tuhan berfirman kepada ikan itu. Nah, dengar. Masih ingatkah saudara seperti tadi saya katakan? Petrus dan teman-teman para nelayan yang lain, mereka tebarkan jala sana sini. Mereka adalah orang-orang yang ahli dalam dunia kelautan. Tapi kali itu mereka nggak memiliki ikan. Mereka tidak produktif pada malam itu. Penangkapan nol. Tidak menghasilkan apa-apa. Mandul mereka hari itu. Pencaharian mereka tidak ada. Yesus datang dan berkata, tebarkan jala sebelah kanan. Nah, dengar baik, saya kasih tahu. Waktu Yesus berkata tebarkan jala sebelah kanan, ikan dari seluruh danau itu datang berkumpul di jala Petrus. Di jala Petrus. Ikan kumpul di situ, bos. Waktu Tuhan berkata tebarkan sebelah jalan, itu kata belum selesai. Ikan semua sudah lari dari semua pelosok-pelosok danau. Mereka datang masuk ke dalam jala. Sama perintahkan ini. Tuhan berfirman kepada ikan ini, muntahkan Yunus ke darat. Coba lihat saudara. Dengar baik. Apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan. Ikan saja dengar Tuhan punya suara. Halo. Tuhan berfirman, dia bersuara. Tuhan berfirman saja dia lakukan hal-hal yang tidak biasa. Ikan saja dengar suara Bapak Ibu. Ketika Yosua berperang, sudah mau gelap. Yosua bilang matahari, tahan di situ. Tahan Bapak Ibu. Tuhan bisa tahan semua ciptaan. Badai gelombang dia tahan. Ini yang saya mau kasih tahu buat saudara. Ketika kamu sudah menemukan tujuan hidupmu, kamu pasti keluar dari perut ikan. Di kamar doamu di sana Tuhan jawab doamu. Tuhan beritahukan apa yang ada di hatinya bagi kita. Mengapa kamu seperti belum keluar dari ruang doamu? Mengapa kamu masih ada dalam perut ikan? Kenapa berasa sunyi sepi sendiri? Mungkin kamu belum tahu tujuan mengapa kamu ada di ruang doamu. Kenapa beban ini tambah berat Tuhan? Kok nggak biasa ya? Nggak biasa ya? No. Saya mau kasih tahu bos saudara. Di ruang doa, sama seperti Yunus. Di perut ikan, itu ruang doanya Yunus. Berdoa. Kalau kamu sakit, berdiri di atas kedua lututmu. Sebelum kamu ke dokter. Hidupi pesan Tuhan itu. Tuhan gak curang kok. Kalau Tuhan bisa tolong saya, Tuhan pun bisa tolong Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu diberkati dengan program ini, sebarkan dan luaskan kepada semua orang. Supaya mereka pun terbangun spiritualnya. Dan kembali ke kamar doa. Dan kembali ke tempat sunyi.
Saudara dengar baik, saudara dengar baik. Dengar. Tempat sunyi itu tidak semua orang suka. Enggak semua orang suka, percayalah. Saudara, saya mendatangi dan mengunjungi beberapa gereja dan saya bertanya, kalau jam-jam doa siapa yang paling sering datang berdoa? Wanita yang datang lebih banyak daripada laki-laki. Nah, tahukah saudara bahwa laki-laki punya peran penting? Jangan kamu lepaskan tanggung jawabmu untuk ibu-ibu berdoa. No, laki-laki yang harus berdoa. Laki-laki yang harus berdoa. Saya punya kebiasaan melayani. Kalau saya berdoa, entah itu ulang tahun, istrinya ulang tahun atau siapapun, saya suruh suaminya berdoa dulu. Suami, berdoa dulu buat istrimu. Setelah itu baru saya berdoa. Iya. Nah, pernah satu kali saya dalam pelayanan, saya bilang, mana suami? Oh, Bapak berdoa buat istri. Istri ulang tahun toh, berdoa. Gitu. Suaminya bisik-bisik ke saya begini, Pak Pendeta, saya tidak bisa berdoa. Ya? Kamu tidak bisa berdoa, tapi kamu bisa bikin anak. Luar biasa kamu ya. Sadar nggak? Hei, dengar baik bapak-bapak, saya mau kasih tahu buat saudara hari ini. Maaf. Jangan jago bikin anak saja, tapi Anda harus jago berdoa. Karena doa-doamu itu melindungi kemahmu. Doa orang benar itu, aduh, ini kalau ibu-ibu dengar saya nih, ibu-ibu dengar, ibu akan bilang, betul Pak Pendeta, sikat Pak Pendeta. Itu suami yang malas-malas berdoa itu, Saudara dengar baik, jangan lemparkan tanggung jawabmu kepada istrimu. Ini jam doa, mama yang berdoa, papa yang bekerja, enak aja loh. Tahu nggak? Yang laki-laki itu punya tugas apa? Laki-laki tugas berdoa lah. Enak aja. Jangan lempar tanggung jawab, bos. Dengar. Alkitab berkata, laki-laki itu menengadahkan tangan ke arah langit. Hei, jangan kau rubah. Jadi kalau ada laki-laki yang, ibu-ibu catat, komen di situ ibu-ibu. Kalau lakimu malas doa, kalau kamu malas doa, saya lapor kamu ke Pendeta Fendi. Nggak maksudnya, bapak-bapak, mari kita ambil tanggung jawab kita yang berdoa, bapak-bapak. Aduh, bapak-bapak. Pak Pendeta, kita harus bagi tugas. Istri doa, istri berdoa, bapak-bapak yang cari apa tuh, nafkah. No, jangan kau balik sayangku. Bapak-bapak berdoa dan bapak-bapak juga yang cari nafkah. Bapak Simon, aduh, Pak Fendi, saya sudah dapat serang dari samping ini. Oh begitu kak? Pokoknya mama samu-samu saya dukung, ya saya dukung gitu ya. Gitu. Nah, lo ini serius Bapak Ibu. Nah, kita laki-laki ini yang punya tanggung jawab berdoa, bukan ibu-ibu. Ya ilah. Oke. Satu kali saya jalan pagi dengan anak laki-laki saya. Pertanyaannya ini nih, saya tidak dapatkan itu dari biasanya. Saya jarang dapatkan pertanyaan itu. Sekaligus ada ungkapan hati dari dia kepada saya. Waktu kita berdua jalan pagi, terus dia ngomong begini, Papa, membesarkan anak itu seperti apa sih? Gitu. Saya jawab dia,
kamu besarkan anakmu sama seperti papa besarkan kamu. Kalau kamu lakukan kesalahan, papa disiplin kamu. Oh gitu ya? Iya. Kalau kamu tidak melakukan kesalahan, papa disiplin, berarti papa yang salah. Berarti ada kabel yang putus di bagian papa. Tapi karena kamu melakukan kesalahan, papa disiplin, itu namanya papa sayang. Kalau papa tidak disiplin kamu, papa tidak sayang kamu. Iya. Oke. Terus anak saya tanya, terus gimana cara membesarkan anak-anak? Ya itu, seperti papa lakukan untuk kamu. Bagaimana papa rotanin kamu waktu kamu lakukan kesalahan, gitu. Tapi Koko nggak tahu katanya. Tapi Koko nggak tahu bagaimana Koko bisa ajar. Koko punya anak nanti nggak gitu. Anak-anak saya bisa ajar nggak? Saya jawab dia sederhana. Ikuti apa yang papamu lakukan. Kalau papamu suara keras, itu bukan karena papa marah. Itu karena disiplin pakai suara toh. Kau mau yang mana? Pakai suara atau pakai tangan? Dia ketawa dalam perjalanan itu, saudaraku. Nah, saudara tahu, saya disiplin anak-anak saya keras, Bapak Ibu. Gitu. Dan hari ini saya mendapatkan mereka. Makanya kalau orang nanya saya, bagaimana cara kau membesarkan anak-anakmu? Saya bilang, saya habis disiplin mereka. Setelah itu saya berdoa dengan mereka dan saya menangis dengan mereka dan saya minta ampun dan kemudian saya berdoa buat mereka. Saya masih ingat dulu kalau mama saya pukul saya itu, mama Joy. Itu kaki sapu bisa patah di badan itu, saudaraku. Tapi itulah orang tua dulu tuh. Tapi mereka, nah jenis model Fendi Simatau ini harus pakai rotan, nggak bisa pakai kata-kata. Gitu. Jadi saya sudah lupa tuh kemucing itu kemucing sama sapu itu saya udah tahu tuh itu udah berapa buah yang patah di punggung saya itu. Itu bayangin saudara, saya bisa dapat disiplin tuh, mama saya bisa kejar saya dari RT 1 ke RT lain loh. Itu ngeri, saya kalau ingat dulu tuh saya bilang, ini nakal sekali saya nih, nakalnya juga gak jelas gitu. Tapi hari ini saya bisa lihat bagaimana saya mendapatkan hasil dari apa yang mama saya lakukan. Mungkin cara dia mengajar saya seperti itu dan bisa jadi itu terkesan kasar dan sebagainya. Tapi itu membuat saya kembali kepada jalur-jalur yang baik sekarang. Gitu. Dan sekarang kalau orang tanya Pak Fendi bagaimana? Pak Fendi bisa membesarkan anak-anak Pak Fendi bagaimana itu? Didik mereka gimana? Saya bilang, loh saudara tahu usia-usia tertentu mereka kenyang dengan rotan. Mereka kenyang dengan rotan. Kalau mereka tanya mereka akan bilang ini saya nggak suka papa, karena papa keras. Gitu. Tapi hari ini, saya tertawa kalau lihat mereka, men. Makanya saya bilang buat istri saya, sayang kita anak 12 kalau dengan model 2 anak model kayak begini, gue umur panjang, gitu. 12 pun kita mau nih. Gitu. Kenapa? Awal-awalnya Anda mungkin capek sebentar. Tapi begitu mereka besar, kamu tertawa. Sekarang ini kita berdua suami istri tertawa dengan anak-anak kita. Gitu. Tertawa bahagia. Karena lihat mereka manis-manis di rumah. Nggak ada yang aneh-aneh. Gitu. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, Yunus lari dari panggilan Tuhan. Makanya Tuhan kasih turun rotan. Badai, men. Badai. Gitu. Dilempar ke laut. Masukin ke ruang sunyi. Nah, buat Bapak Ibu, memukul anak, mendisiplin anak atas dasar kasih, itu membuat anakmu kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau kamu pukul dengan atas dasar emosi, kamu gak dapat apa-apa.
kamu akan dapat dia punya sakit hati. Gitu. Hari ini saya tertawa bahagia kalau saya lihat anak-anak saya. Makanya beberapa orang SMS saya dan berkata, Pak Fendi senang sekali ya. Oh iya, saya senang sekarang. Gitu. Tapi 10 tahun yang lalu, saya besarkan mereka dengan air mata saya. Saya belajar berlutut tiap hari. Berlutut tiap hari untuk mendapatkan yang namanya pengendalian, self control. Itu Bapak Ibu. Ada beberapa orang tua yang mendidik anak cuma dengan perkataan, no, jangan begitu. Nah, tipe model kayak saya ini nggak bisa pakai perkataan saja, pakai rotan. Gitu. Pakai rotan. Lalu kemudian apakah disiplin mama dan papa dulu-dulu tuh bikin kita mati? No. Hari ini saya diarahkan jadi benar. Makanya kalau saya selesai disiplin anak-anak saya suka datang setelah mereka itu. Saya elus-elus rambut mereka, saya peluk mereka. Saya bicara. Itu kenapa Papa lakukan itu? Karena Papa sayang kamu. Disiplin itu adalah kasih. Disiplin bukan untuk membunuh. Disiplin itu adalah kasih. Mengembalikan kamu kepada jalur yang tepat. Disiplin beda dengan aniaya. Kiranya pesan Tuhan sampai di sini Bapak Ibu. Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua. Disiplin anak-anak kamu. Tapi jangan salah juga. Disiplin juga dengan kata-kata yang benar. Gunakan kata-katamu yang positif. Anak-anak saya kalau mereka tidur, kalau mereka udah nyenyak, saya suka datang pegang rambut, kepala mereka. Saya lakukan itu untuk istri saya. Juga, Tuhan berkati istri saya, Tuhan berkati anak-anak saya. Urapi mereka. Aku melihat orang hebat di dalam putraku. Aku lihat orang hebat di dalam putriku. Bicara hal-hal nubuatan itu terjadi buat anak-anakmu. Ngomong apa yang kamu pengen. Nah, orang Ibrani, perhatikan ini. Orang Ibrani kalau memberi nama anak-anak, itu nama berbicara tentang sifat dan pekerjaan, sifat dan masa depan, karakter. Jadi waktu orang Ibrani memberi nama anak-anak, itu mereka sedang meletakkan masa depan buat anak-anak. Jadi maaf. Bagi yang bakalan punya baby ini, jangan kasih nama sembarang-sembarang. Gitu. Jangan kasih sembarang-sembarang nama. Gitu. Contoh kalau saya ingat itu, saya masih ingat itu. Saya tanya papa saya, kenapa nama saya Fendi? Papa saya jawab gini, iya. Dulu itu waktu papa ada di sekolah tinggi menengah, sekolah apa tuh? STM itu. STM itu apa? Sekolah apa tuh? Nah, waktu itu papa kerja di bagian apa tuh? Itu mesin baru pertama kali dibuat, mereknya nama Fendi. Oh, namanya Fendi, iya. Ya sudah, pas kamu lahir kamu kasih nama Fendi aja. Jadi nama Fendi ini merek mesin. Astaga, gitu. Ada harus saya jarang sakit, gitu. Saya nggak pernah sakit Bapak Ibu. Tapi itu Tuhan, itu anugerah Tuhan sudah. Jadi kalau istri saya lagi itu, aduh ini nama mesin lagi, aduh suami, kenapa saya menikah dengan merek mesin ini? Gitu. Tapi ginilah Bapak Ibu, itulah gitu loh. Nah, tapi belakangan kemudian saya menyelidiki tentang nama saya ini, Fendi. Fendi itu artinya menangkis, menolak, defense kayak begitu. Fendi pagar, gitu. Fans ada hubungan semua begitu. Tapi baiklah Bapak Ibu, apapun yang terjadi, saya sudah nama Fendi. Nah,
Yang anehnya lagi, beberapa orang yang sudah mengandung lalu mau melahirkan, Pak Pendeta kasih nama anak saya dong gitu. Ada yang kasih nama anak saya, mereka Fendi gitu. Kasih nama anak mereka Fendi. Saya bilang, boleh juga. Tapi kali ini Fendi yang sudah diubahkan Tuhan dong, bukan Fendi merek mesin. Nah, itu. Gitu. Bagi yang sudah berkomitmen untuk kasih nama Fendi, jangan batalin. Ini Fendi yang sudah diurapi. Ya? Gitu. Nah, gitu. Oke. Baik. Ini kenapa kita bicara tentang Fendi? Oke, mari kita. Nah, oke, saya stop sampai sini Bapak Ibu. Satu hal yang saya tahu bahwa berdoalah biar Tuhan kasih nama yang tepat buat anak-anakmu, ya. Baik. Dan saya berterima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan program ini, yang anak-anak kalian yang sudah dikasih nama Fendi. Waduh, satu waktu saya akan ketemu dengan anak-anak kalian semua. Itu saya punya kerinduan itu ya. Wow. Bahkan nama saya Fendi sudah ada di pedalaman Pulau Seram, di suku Alifuru. Mama yo, sadap tidak. Oke. Nah, nama Fendi. Tapi saya bangga dengan itu, nama Fendi itu. Oke, baiklah, kita stop sampai di sini. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join bersama dengan saya. Sebelum saya mengakhiri program ini, saya mau berdoa buat Bapak Ibu dulu. Yang jelas Bapak Ibu, banyak sekali yang saya harus doakan hari ini. Mari satukan hati dan kita berdoa dari tempat ini. Ucapan syukur kami buat Elina Lopuha yang sudah melahirkan anak mereka. Tuhan berkati, Tuhan urapi. Bersyukur Tuhan untuk Pak Simon Samu-Samu yang bisa mengenal ayahnya. Dan Tuhan, satu waktu Tuhan pertemukan saya dengan Om Simon untuk membicarakan hal-hal yang luar biasa dalam agenda Tuhan. Kasih kekuatan buat Om Simon Samu-Samu dan istri. Tuhan berkati. Dan dari tempat ini Tuhan kami berdoa khusus untuk Bapak Toga Torop. Tuhan berkati dan Tuhan urapi. Tuhan buatlah hamba-Mu berhasil dalam semua yang dia kerjakan dan lakukan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus untuk Syane Nane. Sembuh Nane dalam nama Yesus. Tuhan urapi. Dan kami berdoa dalam nama Yesus. Memberkati untuk Ibu Gilian Patikawa Lerik. Tuhan urapi dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih Roh Kudus. Untuk Lina Bella. Tuhan berkati suaminya Vence bersama dengan anak-anak. Tuhan berkati dan urapi. Tuhan terima kasih untuk Bung Mensano bersama istri dan anak-anak. Tuhan urapi. Terima kasih untuk kasih karunia yang Bapa sampaikan kepada setiap kami. Dan dari tempat ini Tuhan hamba berdoa buat hamba-Mu Ibu Celia Maliombo Sugiarto. Berkati suami istri hamba Tuhan ini. Pakai mereka untuk menjadi penyambung lidah Tuhan dimanapun Tuhan percayakan mereka. Tuhan terima kasih banyak Bapa di surga. Bagi-Mu segala hormat dan kuasa. Dan aku berdoa untuk saudara laki-laki kami Bertua Sela. Bersama dengan istri Tuhan berkati. Pendidikan anak-anaknya Tuhan berkati. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bagi-Mu segala kemuliaan, hormat dan kuasa. Dan hamba berdoa untuk Mariska Elizabeth Sauleka. Tuhan urapi dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Berkati hamba-Mu Ibu Mercy Talahatu. Tuhan berkati. Berkati Bapa, berkati Tuhan. Untuk Ibu Mercy. Suaminya, anak-anak, keluarganya diberkati. Berkati Tuhan Yesus. Untuk Ibu Pauline Maulo Rahayaan, Tuhan urapi hamba-Mu. Pakai beliau untuk jadi berkat perpanjangan tangan Tuhan dimanapun berada. Bahkan kami berdoa untuk memberkati Ibu Ivon Telusakula-Lean, dosen yang diurapi. Pakai hamba-Mu, muliakan dan berkati hamba-Mu. Memberkati Ibu Selina Laberi, Tuhan berkati dan urapi.
Apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Diberkati, Ibu Selina diberkati. Dan urapi juga Tuhan Bapak untuk Nathanael Nathan. Tuhan berkati dan urapi. Terima kasih banyak Bapak. Untuk Bung Henry Simatau, Tuhan berkati hamba-Mu. Kemanapun dia pergi, sukacita Yesus menjadi bagian hidupnya. Tuhan terima kasih banyak Bapa di surga. Sungguh Tuhan, Engkau tidak pernah curang. Dan aku perkatakan dalam nama Yesus. Kepada Ibu Email, ada baby di dalam kandungannya. Bahkan Ibu Ans, ada baby dalam kandungan. Aku perkatakan Tuhan taruh benih-Mu. Seperti Tuhan taruh kepada Hana. Tangan yang sama Tuhan taruh kepada Ibu Ans dan Ibu Email. Tahun depan mereka akan punya baby dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan dari tempat ini Tuhan, tangan yang sama turun memberkati Ibu Tineke Ellen Kumenit. Tuhan berkati dan urapi. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bagimulah segala kemuliaan, hormat dan kuasa. Dan aku berdoa dalam nama Yesus untuk Bung Risa Tenu. Tuhan pakai hamba-Mu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Bahkan berkat yang sama turun untuk Bung Leri bersama dengan Ibu Oli Martinus. Tuhan pakai suami istri ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kemanapun Tuhan percayakan mereka. Tuhan terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa. Sungguh Tuhan, Engkau menjadi jalan keluar bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Roh Kudus. Tangan yang sama memberkati Ibu Evi Pati Peluhu. Tuhan pakai hamba-Mu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun bagi setiap kami. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus memberkati hamba-Mu Pendeta Ruth Biro Doko Surya. Tuhan berkati dan urapi. Berkati masa depan anak-anaknya, keluarganya, pelayanan, pekerjaan, apa saja yang dikerjakan oleh Ibu Ruth diberkati. Dan kami berdoa memberkati Ibu Nona Saurila bersama dengan suami, anak-anak, dan semua keluarga besar Saurila. Diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bahkan Tuhan dari tempat ini Tuhan, kami memberkati hamba-Mu Pak Cahyadi Ong yang ada di Florida. Damai sejahtera, sukacita Bapa menjadi bagian hidup-Mu. Sekali lagi Tuhan dari tempat ini memberkati Bapak Marlon Romodar, istri dan anak-anak. Memberkati juga Tuhan hamba-Mu Bapak Jonathan Heriawan bersama dengan Ibu Email. Tuhan berkati kedua suami istri ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Tuhan dari tempat ini, Bapak Ibu mari saya mengajak Bapak Ibu semua. Arahkan tangan saudara ke layar monitor ini. Dan kita satukan hati berdoa buat keluarga dari 53 perwira dan prajurit TNI yang telah gugur dengan kapal selam yang tenggelam beberapa hari lalu. Tuhan, sukacita Yesus jadi bagian mereka. Berkati mereka, hiburkan keluarga mereka. Tuhan kami berdoa untuk proses pencaharian sampai ditemukan jenazah bahkan kapal selam itu. Tuhan tolong dalam waktu mula mereka akan dapat dan ditemukan, dan Tuhan tolong hiburkan keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Beri kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di esok hari dalam lanjutan seri Sekolah dari Tuhan. Kita akan belajar lanjut lagi untuk hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sodorkan dan Tuhan hadirkan bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya. Sampai jumpa di esok hari. Tuhan memberkati. Saya pamit diri. Tuhan berkati bagi kita semua.